Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan ayam. Secara umum, pencernaan ayam meliputi aspek digesti yang berlangsung pada paruh, tembolok, proventriculus, ampela, usus halus, usus besar, dan sekum. Proses absorpsi terjadi pada usus halus melalui vili-vili usus. Pencernaan pada ayam memiliki prinsip pencernaan yang terdiri dari 3 macam, yaitu pencernaan secara mekanik atau fisik, pencernaan secara kimiawi atau enzimatik, dan pencernaan secara mikrobiologi. Prinsip pencernaan pada ayam yang pertama ada pencernaan secara mekanik atau fisik, yaitu pencernaan secara mekanik dilakukan oleh kontraksi otot polos, terutama yang terdapat pada ampela atau gizzard yang dibantu oleh bebatuan grit. Grit atau bebatuan banyak didapati pada ayam yang dipelihara secara lepas dibandingkan ayam yang dikandangkan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi atau enzimatik. Pencernaan enzimatik dilakukan oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar safila di mulut. Enzim yang dihasilkan oleh proventriculus, enzim dari pankreas, enzim empedu dari hati, dan enzim dari usus halus. Enzim-enzim tersebut memiliki peranan sebagai pemecah ikatan protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga, ada pencernaan secara mikrobiologi, yaitu dalam pencernaan unggas jumlahnya sedikit sekali dan terjadi di sekum dan kolon. Selanjutnya, organ-organ pencernaan pada ayam. Yang pertama, mulut. Mulut ayam terdiri dari paruh dan lidah. Ayam tidak memiliki gigi sejati, sehingga bagian mulut ayam bagian atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk dan lidah ayam sebagai pendorong makanan agar mencapai esofagus. Kelenjar safila yang di dalam mulut mengeluarkan semacam mukosa sebagai pelumas makanan untuk mempermudah makanan masuk ke esofagus. Kedua, esofagus atau tenggorokan. Esofagus berupa saluran memanjang seperti tabung sebagai jalan makanan dari mulut sampai permulaan tembolok. Dinding esofagus dilapisi selaput lendir dan terdapat gerakan peristaltik yang akan melicinkan dan mendorong makanan sehingga sampai ke tembolok. Fungsi utama dari esofagus adalah menyalurkan makanan ke tembolok atau crop. Ketiga, tembolok atau crop. Tembolok berbentuk seperti kantong pundi-pundi yang merupakan perbesaran dari esofagus, di mana bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah untuk melunakkan makanan. Tembolok berfungsi menyimpan dan menerima makanan untuk sementara sebelum masuk ke proventriculus. Keempat, proventriculus. Proventriculus disebut juga lambung kelenjar. Proventriculus merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan merupakan perut sejati ayam, serta sebagai tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis. Dinding dari proventriculus mensekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna untuk mencerna protein. Kelima, ampela atau gizzard. Ampela berbentuk oval dengan 2 lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang masuk berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju ke duodenum, usus halus. Organ ini berisi butiran-butiran batu grit yang berguna untuk menggiling makanan secara mekanis. Fungsi dari ampela adalah mencerna makanan secara mekanik dengan bantuan grit yang berada di dalamnya.
Keenam, ada usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Pada duodenum disekresikan enzim pankreatik berupa enzim amilase, lipase, dan tripsin. Pencernaan ayam di dalam usus halus secara enzimatik dengan berfungsinya enzim-enzim terhadap protein, lemak, dan karbohidrat. Pencernaan pada usus halus tidak menghidrolisis serat kasar. Serat kasar akan berlangsung masuk ke organ pencernaan terakhir. Ketujuh, usus buntu atau ceca. Usus buntu terletak di antara usus halus dan usus besar, di mana kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Memiliki panjang sekitar 10-15 cm, berisi calon feses atau tinja. 8. Usus besar. Usus besar terletak paling belakang, terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka, berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali lipat dari diameter usus halus. Pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan mengatur keseimbangan air pada ayam. 9. Kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan dan lubang pelepasan sisa-sisa digesti, urin, dan muara saluran reproduksi. Pada kloaka terdapat 3 muara saluran pelepasan, yaitu urodeum sebagai muara saluran kencing dan kelamin, coprodeum sebagai muara saluran makanan, dan proctodeum sebagai lubang keluar yang berhubungan dengan udara luar. Selanjutnya, organ lain pada sistem pencernaan ayam. Organ tambahan dalam sistem pencernaan memiliki hubungan dengan saluran pencernaan karena adanya suatu duktus atau saluran untuk mengekskresikan material dan organ tambahan ke saluran pencernaan. Organ-organ tambahan dalam sistem pencernaan ayam antara lain: pertama, hati. Hati terletak di antara ampela dan empedu. Berwarna kemerahan, terdiri dari 2 lobus. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau kekuningan yang memiliki peran dalam mengilmusikan lemak. Hati juga menyimpan energi, siap pakai, dan menguraikan hasil sisa protein menjadi asam urat yang dikeluarkan melalui ginjal. Kedua, pankreas. Pankreas terletak di lipatan duodenum. Pankreas dapat mensekresikan cairan pankreas ke duodenum dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang terakhir ada limpa. Limpa berbentuk agak bulat, berwarna kecoklatan, dan terletak di antara proventriculus, ampela, dan hati. Limpa diduga sebagai tempat memecah sel darah merah dan untuk menyimpan Fe atau besi dalam darah. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.